Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Rahmayanik dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, maka dari itu kali ini saya akan mempresentasikan novel yang telah saya resensi yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Novel berjudul Cahaya Cinta Pesantren ini adalah karya dari Ira Ramadan, penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri Solo, diterbitkan pada tahun 2016 dengan tebal halaman 292 halaman, ukuran 20 cm. Novel berjudul Cahaya Cinta Pesantren ini adalah karya dari Ira Ramadan yang lahir di Kota Medan pada tanggal 27 Mei 1987. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan riset untuk gelar master. Profesinya selain mahasiswa adalah guru matematika di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah Medan. Anak pertama dari 4 bersaudara ini sangat gemar dengan dunia traveling, khususnya ke alam dan snorkeling. Selain itu, Ira juga sangat tertarik dengan ragam wisata kuliner di mana saja dengan label halal. Meski senang menulis, ia mengaku tidak begitu suka dengan kegiatan membaca. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Marsila Silalahi yang dipaksa orang tuanya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Setelah itu dia bertemu dengan Clara Sila atau Icut, Aisyah, dan Shirley Amanda atau Manda. Tidak hanya itu, ternyata Sila juga menyukai salah satu ustadz di pondok pesantren tersebut, yaitu Ustadz Rizky. Pada saat hari itu, kedua orang tua Sila mengantarkan Sila ke sebuah tempat yang asing baginya di salah satu pondok pesantren yang berada di Kota Medan, yaitu Pondok Pesantren Al-Amanah. Hari itu boleh dikatakan sebagai hari senyum nasional, sebab Sila dinyatakan lulus untuk menjadi santriwati di pondok pesantren kebanggaan orang tuanya tersebut, hingga membuat kedua orang tuanya bangga terhadap Sila. Dalam menyambut tahun baru Islam, diadakan beberapa lomba di pondok pesantren tersebut, seperti lomba drama, puisi, sholawat, dan lain-lain. Begitu pula Sila dan teman-temannya yang mengikuti perlombaan tersebut. Mereka berempat mendapatkan piala karena semua menjadi juara. Begitu pula dengan Sila yang mendapat kategori aktor terbaik. Lukisan masa depan. Pada saat malam itu, Sila bersama ketiga sahabatnya menceritakan impian serta cita-cita mereka di masa depan. Kenaikan kelas telah tiba. Semua sahabat Sila naik ke kelas 3. Sila adalah anak yang pintar, begitu pula dengan dua sahabatnya Icut dan Aisyah, sehingga mereka berdua selalu satu kelas dengan Sila. Sedangkan Manda berbeda kelas dengan mereka karena ia memang agak lambat menerima pelajaran, tetapi kesungguhannya belajar memang hebat. Salah satu santri yang bernama Abu Bakar ternyata diam-diam menyukai Sila. Ia seringkali memberikan surat cintanya pada Sila, tapi tidak dibalas oleh Sila karena Sila hanya menganggap Abu Bakar sebagai sahabatnya saja. Segala sesuatu itu dimulai dari nol. Hanya dengan izin Allah kita dapat bangkit dari nol atau tidak ada menjadi ada. Ternyata Sila juga menyukai salah satu ustadz di pondok pesantren Al-Amanah, yaitu Ustadz Rifki. Kelebihan dari novel tersebut adalah cerita yang dikemas di dalamnya sangatlah menarik karena banyak sekali unsur, yaitu tentang persahabatan, perjuangan, impian, cita-cita, duka, dan cinta. Dan banyak sekali pengetahuan yang kita dapati setelah membaca novel tersebut karena mengandung banyak sekali ilmu di dalamnya, seperti agama, moral, sosial yang dapat kita ketahui dan pelajari. Tidak hanya itu saja, novel ini terlihat menarik karena di dalamnya juga terdapat puisi-puisi yang sangatlah indah. Dengan demikian menjadikan novel ini tersebut terlihat sempurna. Novel inspiratif yang patut dibaca terutama oleh generasi muda. Kekurangan dari novel ini adalah kelemahan di dalam novel tersebut, yaitu terdapat kalimat yang menggunakan bahasa Arab yang memungkinkan pembacanya sedikit kesulitan memahami arti dari kalimat tersebut karena tidak hanya dari kalangan pesantren saja yang membacanya, akan tetapi masyarakat luas.
Tujuan resensi: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. 2. Memberikan gambaran secara singkat tentang novel tersebut kepada pembaca yang akan membacanya. 3. Memberikan suatu pendapat atau penilaian kepada penulis. Kesimpulan: dengan segala kelebihan dan kekurangan, novel ini mengajarkan bahwa hidup selalu penuh dengan tantangan di setiap periode di mana kita melewatinya. Namun dengan kesungguhan, kerja keras, doa, dan cinta, tantangan itu akan bisa kita lewati. Novel inspiratif yang patut dibaca terutama untuk generasi muda. Saran untuk penulis akan lebih baik dan mudah dimengerti oleh pembacanya jika penulisan kalimat yang menggunakan bahasa Arab untuk disertai artinya, karena terdapat beberapa kalimat yang menggunakan bahasa Arab tidak tercantum artinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kekurangan dalam meresensi novel tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.